Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dalam video ini kami akan mempresentasikan tugas yang diberi dengan judul Epistemologi Karl Popper. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Baim Pramana Tahir, Wahida, Aisyah, dan Eci Nadia Ereswati, yaitu saya sendiri. Materi pertama, Epistemologi Karl Popper, yang menekankan bahwa pengetahuan ilmiah tidak diperoleh melalui induksi atau generalisasi dari pengalaman, melainkan melalui metode falsifikasi, yaitu pengujian kritis terhadap teori-teori ilmiah yang dapat dibuktikan salah. Menurut Popper, suatu teori hanya dapat dianggap ilmiah jika ia terbuka terhadap pembantahan melalui observasi atau eksperimen. Ia menyebut pendekatannya sebagai rasionalisme kritis, di mana pengetahuan berkembang bukan melalui pembenaran, tetapi melalui proses mencoba dan mengoreksi kesalahan. Dalam epistemologinya, Popper juga mengakui peran intuisi, imajinasi, dan gagasan metafisik sebagai bagian dari proses ilmiah, asalkan tetap tunduk pada prinsip pengujian rasional dan logis. Selanjutnya, kritik terhadap induksi. Induksi adalah metode penalaran dari hal-hal partikular, khusus ke kesimpulan umum. Popper menolak metode ini karena pertama, tidak logis secara universal, karena kesimpulan umum tidak dapat dipastikan hanya dari observasi terbatas. Pengamatan ribuan angsa putih tidak membuktikan bahwa semua angsa berwarna putih. 2. Infinite regress muncul karena untuk membenarkan induksi dibutuhkan justifikasi dari induksi yang lebih tinggi lagi dan seterusnya tanpa akhir. 3. Tidak ada jaminan masa depan, sebab menurut Popper yang sejalan dengan pandangan David Hume, kejadian yang selalu berulang hari ini belum tentu terjadi kembali besok. Matahari yang selalu terbit setiap hari belum tentu akan terbit besok hari. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Eci Nadia Ereswati. Falsifikasi sebagai kerangka alternatif sebagai solusi atas kelemahan induksi. Popper mengajukan pendekatan deduktif falsifikatif dengan ciri-ciri teori ilmiah harus bisa diuji dan dibantah, atau falsiabel. Satu pengamatan yang bertentangan dapat membantah teori secara keseluruhan. Teori yang telah diuji berulang kali namun belum terbantahkan disebut corroborated atau dikuatkan, bukan dibuktikan benar. Proses ilmiah seharusnya berfokus pada upaya membantah teori, bukan membuktikannya. Contohnya adalah gugurnya mekanika Newton oleh eksperimen Michelson-Morley yang akan berujung pada munculnya relativitas Einstein. Pendekatan ini menjadikan sains sebagai kegiatan kritis, terbuka, dan dinamis. Kemudian, teori dermakasi sebagai science versus pseudoscience. Salah satu kontribusi terbesar Popper adalah teori dermakasi, yakni kriteria untuk membedakan antara sains dan non-sains. Ilmu pengetahuan sebagai pernyataan yang dapat diuji dan bisa salah atau falsiabel, pseudoscience sebagai pernyataan yang tidak bisa dibantah karena terbuka terhadap pengujian empiris. Contoh, psikoanalisis, astrologi, dan teori bumi datar. Contoh aplikasi, klaim bahwa bumi itu datar tidak dapat diuji dengan metode ilmiah karena pengikutnya menolak segala bantahan dan menyebutnya hasil konspirasi. Dalam machine learning, klaim seperti algoritma ini efektif harus diuji dengan data nyata. Jika tidak bisa diuji, klaim tersebut tidak ilmiah. Selanjutnya, imajinasi dan intuisi dalam ilmu. Popper menegaskan bahwa penemuan ilmiah tidak hanya hasil dari pengamatan dan logika, tetapi juga membutuhkan intuisi kreatif dalam bahasa Jerman. Ia menyebutnya Befugung, yaitu momen ilham tiba-tiba bisa menjelaskan secara logis. Einstein, sahabat Popper, mengakui terobosannya tidak
semata hasil kecerdasan, tapi juga imajinasi dan intuisi yang terlatih. Popper berpendapat bahwa sains modern harus mengakui peran intuisi lalu mengujinya secara deduktif. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Aisyah, yaitu peran metafisika dan agama. Popper menolak pandangan positifisme yang ekstrim, yang menganggap metafisika dan agama tidak relevan dalam sains. Ia berpendapat bahwa beberapa prinsip sains berasal dari metafisika, seperti kausalitas dan harmoni semesta. Sains tidak harus menolak keberadaan Tuhan atau hal gaib, asalkan tetap rasional dan logis. Hubungan sains dan agama telah melalui 3 fase. Yang pertama, sebelum Renaissance dianggap bertentangan. Setelah Renaissance, paham positifisme memisahkan total keduanya. Kemudian yang ketiga yaitu Popper mengajak keduanya berjalan berdampingan. Pandangan ini membuka ruang humanistik dan spiritual dalam ilmu pengetahuan tanpa mengorbankan keilmiahan. Selanjutnya yaitu pengalaman sebagai metode. Popper mengakui pentingnya pengalaman empiris dalam ilmu pengetahuan, namun menolak menjadikannya satu-satunya dasar seperti positifisme logis. Menurutnya, teori ilmiah harus dibangun atas 2 pilar utama, yaitu logika dan pengalaman. Ia mengajukan 3 syarat agar sebuah teori dianggap ilmiah. Yang pertama, sintesis, yaitu teori harus logis dan bisa diuji. Yang kedua yaitu demarkasi, yaitu teori harus bisa dibuktikan salah atau falsifiable. Yang ketiga, realitas empiris, yaitu teori harus terkait dan diuji lewat dunia nyata. Popper menekankan bahwa pengalaman harus diuji dengan kerangka logis yang kritis, agar ilmu tidak hanya mengumpulkan data tanpa makna. Pengalaman yang tidak dapat diuji atau direproduksi tidak sahih secara ilmiah. Dengan demikian, sains adalah perpaduan antara rasionalitas logis dan bukti empiris, membuat metode ilmiah lebih kuat, kritis, dan fleksibel. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Wahida. Pengalaman sebagai metode dalam teknologi dan rekayasa. Prinsip falsifikasi Popper sangat penting untuk memastikan klaim suatu sistem benar-benar ilmiah dan dapat diuji. Contohnya, capacity planning diuji lewat load testing untuk memastikan server mampu menampung beban yang diproyeksikan. Sistem security diuji dengan penetration testing oleh white hat hackers untuk menemukan dan memperbaiki celah keamanan. Software performance harus didukung data pengujian yang objektif agar klaim performanya valid. Application testing melalui tahapan SIT, UAT, dan PAPT memastikan aplikasi berfungsi sesuai spesifikasi dan aman. Intinya, jika suatu sistem tidak melalui proses pengujian yang ketat atau klaimnya tidak bisa dibantah melalui pengujian tersebut, maka klaim itu tidak dapat dianggap ilmiah menurut standar falsifikasi Popper. Pendekatan ini membuat teknologi dan rekayasa menjadi lebih terpercaya dan responsif terhadap kritik atau temuan baru. Kesimpulannya, Karl Popper merupakan salah satu pemikir besar dalam filsafat sains yang mengguncang fondasi lama ilmu pengetahuan yang terlalu bergantung pada metode induksi. Dalam epistemologinya, ia menolak penalaran induktif karena tidak mampu menjamin kebenaran universal dari teori ilmiah, dan sebagai gantinya, ia mengusulkan metode deduktif falsifikatif, di mana validitas teori diukur dari sejauh mana teori tersebut dapat diuji dan dibantah. Pendekatan ini menjadikan sains sebagai kegiatan yang kritis, terbuka, dan dinamis, di mana teori-teori diuji secara terus-menerus melalui eksperimen. Konsep demarkasi yang dikembangkan Popper memberikan batas yang jelas antara teori ilmiah dan pseudosains, yakni kemampuan teori untuk difalsifikasi secara logis dan empiris. Lebih dari itu, Popper juga mengakui peran intuisi kreatif, imajinasi, bahkan prinsip-prinsip metafisika dalam proses penemuan ilmiah, sehingga ia membuka ruang bagi pendekatan yang lebih humanistik
dan reflektif dalam ilmu pengetahuan serta menjembatani ketegangan antara sains dan agama. Saran, pemikiran Popper sepatutnya menjadi fondasi dalam pendidikan ilmiah dan metodologi riset masa kini, karena pendekatan falsifikasinya menanamkan nilai keterbukaan terhadap kritik, keberanian untuk mengakui kesalahan, serta semangat untuk terus menyempurnakan teori. Sikap ini sangat relevan di era modern, di mana informasi berkembang pesat dan klaim ilmiah dapat tersebar luas tanpa pengujian yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi akademisi, ilmuwan, dan praktisi teknologi untuk membudayakan sikap ilmiah yang tidak hanya mencari pembenaran, tetapi juga menjadikan kritik dan pengujian sebagai bagian esensial dalam proses pencapaian pengetahuan yang mendalam, jujur, dan bertanggung jawab. Itulah tadi materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.